sempat menjual ginjalnya sendiri. Jika tak pernah berada di posisi sesulit itu, mungkin ia tak akan berada di masa suksesnya saat ini, hingga bisa menduduki kursi anggota DPRD sekaligus ketua fraksi PAN. Oke, Pak Chandra Saputra, kita akhirnya bertemu dan bisa ngobrol-ngobrol ya Pak? Iya Mbak, alhamdulillah Mbak. Nah, Pak Chandra ini kan sebagai anggota legislatif dan sebagai ketua fraksi PAN DPRD Kabupaten Pekalongan ya Pak? Iya Mbak. Tapi sebenarnya aslinya bukan Pekalongan ya Pak? Aslinya dari Blora, Cepu, Kecamatan Cepu. Kebetulan punya istri di sini, jadi tinggal di sini. Sampai sekarang ya Pak? Iya Mbak. Nah, mungkin terkait dari perbedaan asalnya dan sampai sekarang ini stay di Pekalongan, itu boleh diceritakan Pak terkait latar belakang dan ya. Chandra sendiri? Kebetulan dulu saya ini kan jadi asisten pribadi di DPR RI Dapil Jawa Tengah 10 sini. Nah kebetulan ketemu jodohnya ini karena salah satu dapilnya di Pekalongan, dan kebetulan saya dulu itu bagian program Mbak, jadi mengumpulkan program-program yang akan dibagikan ke masyarakat. Dan kebetulan istri saya itu adalah anak kepala desa, almarhum bapak mertua saya kepala desa. Nah disitulah ketemu jodoh saya. Nah jadinya saya jadi warga Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Siwalan. Nah, Cinlok ya Pak? Iya, Cinlok, alhamdulillah. Oke, mungkin dari dulu sekolahnya kuliah di Semarang ya Pak ya? Kuliahnya di Semarang di USM, D3-nya, terus S1-nya juga di STI Semarang. Jadi dulu kebetulan saya ini bukan keluarga orang berada, jadi kita untuk kuliah itu nyambi, kerja sambil kuliah. Kebetulan kuliahnya sore, jadi kalau pagi itu jadi debt collector, kalau malam jadi security saya dulu, untuk biar bisa kuliah juga mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah alhamdulillah dengan proses yang begitu harus dilewati, alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang ini, alhamdulillah Mbak. Luar biasa, perjalanannya nggak sia-sia ya Pak ya? Iya alhamdulillah Mbak. Di saat yang lain main, Bapak harus bekerja gitu. Nah, terkait di dunia politik sendiri, apakah Bapak sudah suka atau tertarik dari kecil Pak? Nah kalau politik sebenarnya nggak ada tertarik sama sekali ya. Dulu itu cita-cita saya itu pengen jadi polisi, tapi karena tangan saya ini keloid, dulu suka balapan jatuh patah, akhirnya pengennya jadi polisi, jadinya security, sama-sama menjaga keamanan. Di politik sama sekali nggak tertarik, namun karena jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ikut setelah kuliah itu kerja di Bank Mandiri, setelah itu menjadi asisten pribadi tadi. Lama kelamaan menggeluti dan mendalami, ternyata di politik itu sangat luar biasa. Luar biasanya gimana? Karena kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah kebetulan saya ini memang pernah merasakan jadi orang kecil nggak bisa makan itu udah biasa. Nah itu kalau bisa membantu masyarakat atau orang banyak ini senang sekali. Nah disitulah saya mulai dulu pertama di Partai Demokrat, karena dulu bos saya Demokrat. Disitulah saya mulai aktif berpolitik dan menjiwai dan menikmati bahwa di politik sangat luar biasa manfaatnya untuk masyarakat banyak. Dan akhirnya karena kebetulan itu bisa terwujud ya sekarang ya Pak ya? Iya, karena kalau di politik juga jujur aja, kalau kita ini tidak terjun di dalamnya, kita mau masuk di politik itu kalau tidak ada yang bawa juga susah Mbak. Karena di politik ini kebanyakan, saya sampaikan ya, yang sudah terjadi itu politik dinasti. Politik dinasti itu adalah ketika suatu pimpinan ini sudah berkuasa, itu akan menata keluarga dan juga saudara-saudaranya. Karena ini bukan untuk hal yang negatif, bukan, tapi untuk hal yang positif. Karena apa? Belum tentu kalau orang lain ini melanjutkan kepemimpinannya itu bisa sejalan dengan kita ataupun bisa seperti kita. Jadi kalau
keluarga, saudara ini ditegur kan enak, mengarahkan juga enak. Tapi kalau orang lain biasanya nanti bisa meninggalkan kewajibannya seperti itu, sehingga kebanyakan saya pelajari menata orang-orang terdekatnya. Tujuannya apa? Agar visi misi tujuan kita bisa sama seperti yang akan dibawa masuk ke politik tersebut. Oke, terkait tadi soal perjuangan ya Pak. Ya. Ini saya dengar-dengar dari Pak Santri sendiri dulu bahkan hampir sempat jual ginjal ya Pak? Oh ya, itu yang 2014. Kebetulan dulu saya mencalonkan diri di Dapil 3 sama dapilnya Wiradesa Siwalan Wonokerto Tirto, karena dulu belum jadi warga situ, belum juga kenal banyak masyarakat situ. Saya maju di situ, namun Allah punya rencana lain, saya belum bisa mewakili dapil situ. Namun karena spekulasi dulu yang saya lakukan yang ibaratnya spekulasi yang sangat besar, yaitu pinjam dana ke rentenir, sehingga terjeratlah saya dalam hutang untuk kos politik yang saya lakukan 2014. Dan karena pilihannya gagal, saya bingung cara bayarnya, karena segitu banyak. Akhirnya saya nekat mau jual ginjal. Alhamdulillah dapat pertolongan dari mantan menteri Abah Dahlan Iskan, sehingga hutang saya ditutup tanpa harus menjual ginjal. Dan disitulah titik kebangkitan atau kesuksesan saya dimulai. Ternyata beliau tidak hanya membantu saya, namun juga membukakan relasi-relasinya, bukan membukakan rezeki, karena beliau mengenalkan dengan teman-temannya, sehingga saya bisa kembali survive dan bisa seperti sekarang ini. Oke, luar biasa. Itu karena kepercayaan terhadap Tuhan juga ya Pak ya? Iya. Kita harus doa gitu Pak. Iya Mbak. Oke, terkait kesuksesan Bapak hari ini gitu ya, kita semua tahu kalau ya namanya anggota legislatif itu kan seorang wakil rakyat gitu ya Pak ya. Nah, mungkin boleh tahu Pak terkait terobosan-terobosan apa saja yang Pak Chandra sudah pernah lakukan sih? Nah, kebetulan ini saya bersama istri kemarin 2019 sukses. Nah, kami lakukan itu adalah terutama aspirasi kami, pokok-pokok pikiran itu kami full curahkan semua kepada masyarakat yang membutuhkan, dan 50% dari aspirasi itu adalah sasarannya untuk sarana dan prasarana untuk pendidikan keagamaan. Dan kita untuk fasilitas tempat ibadah itu tidak membedakan Mbak, baik dari biru, hijau dan sebagainya. Kita mengenal Muhammadiyah, NU, LDI, semua kita bantu. Begitu yang membutuhkan, butuh rehabilitasi atau butuh dibangun, kita bantu dengan dana aspirasi kita. Walaupun di situ bukan kantong-kantong suara kita, namun karena kita punya prinsip kalau tidak kita siapa lagi yang akan membantu adik-adik kita, karena tempat ibadah, tempat TPG itu jarang tersentuh oleh pemerintah. Jadi kita fokuskan ke situ Mbak. Jadi pemerintah itu kalau sarana prasarana bangunannya itu jarang yang memperhatikan. Nah, ini kita hadir di situ. 50% aspirasi kita kebanyakan untuk sarana dan prasarana tempat ibadah, yaitu musola, masjid, TPG dan madrasah ibtidaiyah, semuanya seperti itu.
Oke, luar biasa ya. Dan untuk Pak Chandra sendiri yang pernah dilakukan terkait untuk kemajuan Kabupaten Pekalongan sendiri seperti itu ya, itu di baik itu bidang pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya, apa yang mungkin sudah berhasil dilakukan dan apa yang mungkin tidak di ACC seperti itu Pak? Yang mungkin sulit hingga sekarang. Kalau yang sudah dilakukan adalah kita pendampingan kepada UMKM, karena memang orang tua saya juga pelaku UMKM, juga pedagang kecil. Saya memberikan pendampingan kepada para pedagang-pedagang kecil, bahkan kami punya komunitas Kopas, itu komunitas pedagang antar sekolah. Jadi pedagang yang jualan di sekolah-sekolah itu saya kumpulkan, saya buatkan badan hukum dan saya buatkan koperasi, Pak, sehingga itu ada kayak paguyubannya, sehingga guyub rukun tiap bulan sampai sekarang pun masih melakukan kegiatan ngumpul-ngumpul bareng setelah jualan, malamnya kumpul, itu rutinan. Nah, ini anggotanya semakin banyak, alhamdulillah. Nah, ini terbukti banyak bantuan pemerintah mulai bisa masuk, karena pada dasarnya pemerintah itu banyak bantuan, namun tidak semua masyarakat itu bisa mengaksesnya karena minimnya informasi yang mereka ketahui. Mereka bisa dapatkan cara mengusulkannya seperti apa, seperti itu. Nah, disinilah kita hadir, peran kita untuk membantu para pelaku UMKM dan para pedagang tersebut. Kalau program yang sulit belum terrealisasi itu adalah beasiswa, jujur aja. Itu kadang beasiswa itu yang punya aspirasi itu di DPR pusat, di Komisi 10. Nah, kalau kita tidak punya link di sana, kita mengusulkan, padahal si A, si B ini memang sangat layak, membutuhkan dan pintar, pengen melanjutkan kuliah. Namun karena biaya kuliah, mohon maaf, sekarang ini sangat tinggi, kita usulkan ke pusat, namun di sana tidak ada programnya, karena programnya ini khusus aspirasi Komisi 10. Nah, ini yang terbentur belum tuntas sampai sekarang, dan masih banyak masyarakat membutuhkan adalah beasiswa untuk adik-adik kita yang akan masuk kuliah tersebut. Dan yang kedua terkait zonasi sekolah, itu tiap tahun ajaran baru kita itu dihadapkan banyak orang yang minta tolong nggak bisa masuk. Nah, ini kita nggak bisa membantu karena apa? Sudah ada PPDB-nya secara online. Nah, itu adik-adik kita kesulitan, kadang yang punya potensi karena letak rumah dengan sekolahnya yang tidak memungkinkan, akhirnya yang harapannya mau sekolah ke negeri akhirnya ke swasta. Nah, ini semoga dengan pemerintahan yang baru ini nanti zonasi itu bisa dihapuskan. Itu, Pak. Oh ya, saya Saiful Bahri dari fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan. Oke, mungkin dari Bapak sendiri gitu ya, yang Bapak tahu terkait Pak Chandra itu kayak gimana sih, Pak? Pak Chandra itu sosoknya, dia itu humoris, suka bergaul dan suka membantu orang banyak, itu yang saya tahu seperti itu. Dan itu kenyataan yang di lapangan. Itu. Sehingga beliau itu sangat mudah bergaul dengan semua kalangan masyarakat, dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Itu. Oke, mungkin kalau misalnya di kantor sendiri kepada rekan-rekannya kayak gimana, Pak? Di kantor baik sekali, dia selalu bisa hubungan dengan orang lain dan bisa kerjasama dengan orang lain dan komisi lain ataupun partai lain dengan baik, dan sangat cool sekali beliau, sangat enak lah diajak ngobrol, ngomong, itu sangat enak sekali. Iya, oke. Kalau misalnya kita lihat kan dari Pak Chandra ini posturnya Gede, tinggi iya, gitu ya, betul. Pak. Itu apakah memang kesehariannya galak atau gimana, Pak? Dia itu hanya wajahnya mungkin kelihatannya orang Ambon, tapi dia hatinya baik. Nah, itu menurut saya seperti itu. Itu hanya casing saja menurut saya ya, tapi kan dia kenyataan di lapangan nyatanya baik
Itu kalau menurut saya ya, karena saya bergaul dengan beliau itu hampir setiap hari ataupun di lapangan itu hampir bersamaan. Jadi apa yang saya katakan apa adanya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Raharso, staf DPRD Kabupaten Pekalongan. Saya di bagian umum kepegawaian, analis kepegawaian. Nih, terkait dengan nama pribadi Pak Chandra, itu orangnya baik sekali, orang dermawan, jujur, apalagi kalau dia menjabat sebagai pimpinan, saya kira itu luar biasa sekali, Bu. Oke, yang Bapak tahu mungkin Pak Chandra ke masyarakat itu kayak gimana? Orangnya baik sekali. Sesama kerabat juga baik, tidak ada komunikasi juga baik sekali. Karena peduli dan juga peduli sama sesama. Apalagi dengan orang-orang bawah, apalagi dengan staf atau karyawan, semua peduli sekali. Oke, kalau mungkin terkait karakternya Pak, gimana? Apakah tegas atau gimana Pak? Karakternya tegas, yang jelas tegas, disiplin juga orangnya. Beliau tepat waktu, Mbak. Kalau ada acara sekali dia tepat waktu. Begitu. Oke, tapi kalau dari Pak Chandra sendiri nggak ini ya Pak ya, maksudnya walaupun di sini itu menjabat tinggi gitu posisinya, tapi kalau misalnya terhadap di sana gimana Pak? Iya, baik sekali dan baik. Itu orangnya baik, bijaksana sekali. Mungkin kalau tadi kan terkait dari masyarakatnya sendiri. Nah, kalau dari Pak Chandra sendiri pernah ada trouble atau struggle apa sih Pak selama menjabat ini? Kalau trouble dengan masyarakat, alhamdulillah nggak pernah, Mbak. Cuma kalau kita dikritik itu adalah bagian dari masukan untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi dan untuk evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah hampir 5 tahun ini nggak pernah ada permasalahan dengan masyarakat, namun hanya kritikan untuk membangun agar bisa lebih baik lagi. Oke. Nah, kalau kita tahu kan Pak Chandra ini orangnya pekerja keras banget ya Pak ya? Insya Allah, Mbak. Iya, jadi selain menjabat kan juga ada bisnis atau usaha gitu ya Pak. Nah, itu bagaimana cara untuk memanage waktu dan apa saja sih yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa terkait apa yang bisa mereka pelajari dari Ya, memang kalau kita sudah mendalami, kita ini kan wakil rakyat sebetulnya adalah pengabdi masyarakat, pelayan masyarakat. Kita punya, sebelum jadi dewan pun kita udah ada usaha. Nah, kita harus bisa membagi waktunya. Ketika kita dibutuhkan masyarakat, ya kita harus meninggalkan usaha kita yang sudah kita geluti itu. Mungkin ada yang mengelola dari yang lain, dan alhamdulillah itu bisa berjalan, Mbak. Dan saya ketika dibutuhkan masyarakat, insya Allah juga akan selalu ada waktu, walaupun sesibuk apapun saya, insya Allah saya akan lakukan untuk masyarakat. Oke, nah mungkin kalau dari kita tahu kan tadi mungkin terkait UMKM atau beberapa masyarakat itu sebenarnya dari pemerintah banyak nih bantuan-bantuan gitu, tapi masyarakat aja yang mungkin kurang tahu gitu ya Pak. Itu cara yang Bapak lakukan seperti apa Pak? Ya, kita menyampaikan cuklak juknis bantuan pemerintah. Kita membantu pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Ketika kita menjadi anggota dewan ini kan ada namanya reses, menyerap aspirasi masyarakat, dan kita turun ke masyarakat ketika ada undangan-undangan dari desa ataupun pemerintah kecamatan. Itu kita sampaikan bahwa di kementerian ini ada bantuan yang akan diluncurkan, namun syaratnya seperti ini, dan kita juga sosialisasikan kepada masyarakat. Ini ada bantuan pemerintah, namun syaratnya seperti ini, jenengan yang memenuhi kriteria bisa mengusulkan. Nah, itulah fungsi dan tugas kita, membantu pemerintah pusat agar program itu bisa sampai ke masyarakat paling bawah. Oke, nah mungkin terakhir Pak,
pesan apa aja sih yang mungkin Bapak mau sampaikan kepada pemirsa, terutama untuk warga Pekalongan? Ya, pesannya ya kita jangan antipati terhadap politik, karena politik itu bisa merubah yang jelek jadi baik dan juga sebaliknya, yang baik jadi jelek juga bisa, namun butuh kita kawal semua. Jadi agar kebijakan itu bermanfaat untuk masyarakat, kita jangan antipati terhadap politik. Dan untuk adik-adik kita, jangan malu untuk masuk politik, karena saya melihat generasi kita ini masih takut untuk masuk di politik. Yang muda-muda ini mikirnya sudah down terlebih dahulu, pada dasarnya nanti yang menentukan adalah masyarakat. Jadi kalau kita melihat generasi Z ini yang masuk di politik masih jarang. Nah ini untuk adik-adik semua, mari gabung di partai politik, partainya manapun. Kita berikan inovasi, gebrakan-gebrakan, program-program yang akan kita lakukan apabila sudah terpilih. Nanti masyarakat kalau yakin pasti akan memilih kita, dan itu akan bermanfaat. Karena kalau saya melihat, kalau anggota dewannya muda-muda itu semangatnya beda, terutama dalam inovasi, membuat suatu gebrakan-gebrakan ataupun strategi-strategi untuk bisa membantu masyarakat, agar masyarakat ini bisa merasakan hadirnya wakil rakyat yang dipilih pada pemilu tahun-tahun yang sudah berlangsung seperti itu. Oke, luar biasa, berarti semakin besar pula ya peluang untuk kita bisa membantu bersama ya, Iya, apalagi wajib kita dari itu. warga sendiri kita Iya. tahu permasalahan-permasalahan dari sekitar seperti itu. Iya, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Samir atas waktunya, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Siap, Nanti Mbak. kita ketemu di lain waktu ya Pak. Iya, Mbak. Terima kasih. Masih. Baginya, suara dari rakyat tak akan ia siakan dalam menjadi jembatan masyarakat untuk terus berkemajuan.